di dalam bacaan ini bahwa keselamatan itu perlu diusahakan. Sehingga perjalanan kita 9 kali meneladan Bunda Maria dan juga memohon berkat Allah 9 kali 3 novena Salam Maria, harapannya kita mengalami keselamatan lahir dan batin. Namun, di dalam perjuangan kita untuk mencari keselamatan, seringkali kita juga jatuh dalam kesalahan. Namun kesalahan itu Tuhan yang Maha Rahim mengampuninya, agar kita juga senantiasa memohon rahmat-Nya. Rahmat pengampunan itu adalah milik dan bagian kita. Untuk itu, mari kita menyadari segala kekurangan, segala kesalahan dan dosa kita, agar kita pada malam hari ini layak untuk bersyukur bersama dengan Bunda Maria. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada Sang Malaikat dan Orang Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menyediakan kepada kami ruang dan waktu untuk terus belajar dan mencari keselamatan yang ada di dalam Kristus. Kami juga bersyukur atas kesehatan pemulihan Budi Teresia dan juga saudara-saudari kami yang sedang sakit, boleh Engkau pulihkan, Kau sembuhkan. Dalam persiaran kami terus mau belajar dari Bunda Maria dan menimba kekuatan daripada Yesus Putra-Mu. Semoga melalui pertemuan terakhir dalam ibadat Rosario dan 9 kali 3 kali novena, kiranya senantiasa hati kami boleh diperbaharui dan terus berusaha mencari keselamatan itu di dalam kehidupan kami melalui perkataan yang baik, perbuatan yang bijaksana. Akhirnya kehadiran kami menjadi kegembiraan bagi setiap orang yang kami layani. Doa ini kami mohon kepadamu Bapa, melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil menurut Santo Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-etok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu,
dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya di antara orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada renungan enggak? Enggak? Udah, kita pulang. Kembali, kasih salam kiri kanan. Selamat malam, berkat Tuhan. Salam, berkat Tuhan. Yuk, kamu salam dengan saya dong. Udah. Bapak Ibu, pernah melihat orang antri mau mengambil sembako? Pintunya lebar atau sempit? Kecil. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka yang banyak itu? Antri, berdesak-desakan, dorong-dorongan. Apalagi? Kalau ada sembako murah, antri juga ya. Yang nggak berjuang dapat nggak? Karena terbatas toh. Tiketnya terbatas. Katakanlah yang dikasih tiketnya itu yang dikasihkan masyarakat hanya 1.000, yang datang 5.000. Kuponnya itu. Tapi kan karena lebih banyak daripada kuponnya, kemungkinan yang punya kupon nggak dapat loh Pak. Karena berdesak-desakan toh. Kupon jatuh. Ketika mencari sembako murah, sebenarnya mencari apa sih? Kesenangan. Oh iya sih, masih kesenangan. Nyari yang murah itu nggak keluar duit tapi kan ada. Ya. Jadi, kalau kita mencari sembako, mencari apa sebenarnya? Nafkah, makanan. Kalau lapar supaya dapat makanan, mencari sembako toh. Kalau dapat sembako, kalau dapat dimasak terus makan terus kenyang. Setelah kenyang bahagia. Bapak Ibu, gambaran kerajaan Allah yang tawarkan Yesus hari ini itu ibarat orang antri sembako yang berebut. Banyak yang ingin mendapatkan keselamatan, banyak yang ingin mendapatkan sembako, tetapi karena keterbatasan sembako, maka tidak semua orang dapat. Itulah yang dapat, maka dia selamat. Untuk sementara. Maka gambaran bacaan hari ini, itu sangat selaras dengan situasi bangsa kita. Sebenarnya orang berusaha untuk mencari keselamatan. Tetapi, tidak semua orang tahu jalan mendapatkan keselamatan itu. Maka berebut. Artinya apa? Artinya keselamatan adalah diperjuangkan, diusahakan. Nah, lalu kembali pada kita. Sebagai orang Katolik, maaf kata ini, maaf kata, kita udah merasa diri sudah dibaptis, maka kita ada yang sebagian orang Katolik itu tidak berusaha untuk mencari keselamatan itu melalui pintu yang sesak itu. Lalu bagaimana? Ya udah, dia dengan dibaptis membawa piagam surat baptis, maka dia berharap sudah dapat keselamatan.
Tetapi banyak orang Katolik tidak mau berjuang dan dengan dengan mudahnya, dengan anggapannya bahwa hidup ya biasa-biasa saja. Hidup yang biasa-biasa ini bagi perkembangan rohani sebagai orang Katolik itu ibarat sebagai penonton kalau dalam permainan bola. Itu gambaran yang pertama tentang kerajaan Allah yang kita ibaratkan dengan mencari sembako. Yang kedua ya ibarat main bola. Bagaimana usaha 11 orang, 10 orang itu memasukkan bola ke dalam gawang yang sekecil itu, sedang lapangannya lebar. Maka gambaran inilah akhirnya orang-orang Katolik itu banyak yang akhirnya hanya tidak mau main, tetapi dia menjadi penonton. Nah, contohnya apa penonton? Ya, Bapak Ibu, semalam Pak Kornel dan Bu Willem teriak-teriak yang datang sedikit. Ya, saya juga baru pulang jam 8 lebih baru pulang gitu. Ini tadi saya dari Bintaro, belum nggak langsung tak matiin, macet total dari 4:30 dari Bintaro. Bapak Ibu, inilah perjuangan. Maka kalau dalam kehidupan kita berkaitan dengan hari ini, jangan-jangan nanti ketika pada waktunya kita berusaha mendapatkan keselamatan, Yesus mengatakan, "Hei, aku tidak kenal kamu. Kamu datang dari mana?" Ada gambaran juga yang lain. Gambarannya bahwa orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan keselamatan itu adalah orang-orang yang dihitung tentang sebagai orang Katolik gitu. Kamu jadi orang Katolik berapa lama? Oh, saya sudah di kandungan, sudah dibaptis. Lalu kegiatan kamu ikut gereja? Oh, saya tidak. Di lingkungan? Oh, saya tidak. Kerja bakti? Oh, saya tidak. Lah, lalu kamu jadi Katolik apa? Ya, jadi Katolik yang penting saya ke gereja. Saya berdoa sendiri. Gak pernah datang ke lingkungan, gak ambil bagian di lingkungan. Itu baik, tetapi belum cukup Bapak Ibu. Apakah orang Katolik hanya hari Minggu setiap hari ke gereja, bahkan tiap hari ikut misa harian? Itu belum cukup untuk mendapatkan keselamatan tadi. Nyatanya keselamatan sini harus diperjuangkan ya sebagai orang Katolik ikut terlibat di dalam kegiatan menggereja. Salah satunya itu. Ya, ini tadi mulai gerimis ya. Berjuang kan, ada yang lari, ada yang istri saya tuh ngegarkan payung dari rumah sampai sini nggak bisa. Jadi digarkan mundur lagi, garkan mundur lagi, akhirnya begitu gini aja. Berjuang, Bapak Ibu datang sini perjuangan loh. Harusnya tidur enak. Yang di rumah punya wedang ronde enak ini, dingin-dingin tuh ya. Ada yang punya wedang ronde nggak? Nggak. Pisang goreng? Nggak ada. Pisang rebus? Nggak ada. Pak Chandra punya apa? Nggak ada semua Pak sini, Pak Soleh Pak? Biskuit. Ini loh Bapak Ibu. Ini bagian yang perlu kita perjuangkan sehingga agar kita nanti nggak tahu siapa yang akan datang duluan. Yesus tadi mengatakan di ayat terakhir, dan yang sesungguhnya yang ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Ayo siapa yang mendahulu? Yang dahulu. Dahulu dimaksud dahulu ini mendapatkan yang terdahulu, malah justru Yesus kata yang terakhir, kalau kita tidak mau berjuang, maka juga orang yang terakhir bisa-bisa akan jadi yang dahulu karena berjuangnya keras. Ya, bayangkan Pak Chandra itu bangun jam 7 gitu, udah ketotal rezekinya ketotal ayam itu. Suatu hari saya lihat
Pak Chandra, Eka sama Ibu belanja, tapi dia nggak kenal saya gitu loh di Pasar Anyar. Saya di sampingnya mau tak foto nggak jadi, mau tak kirim nggak jadi gitu. Ya udah, beliau belanja, wah ini keluarga yang bagus, belanja bersama, nanti masak bersama di rumah, luar biasa ini. Saya belum pernah loh dengan ngajak istri saya jalan-jalan belanja, belum pernah ini. Dari stasiun Pak. Ya dari stasiun ngantar noni ya berarti ya. Ya, langsung belanja. Nggak tahu bangun jam berapa beliaunya. Setengah setengah 6 lebih sedikit sudah ada di Pasar Anyar soalnya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi bahwa sebagai orang Katolik diharapkan oleh Yesus kita harus berjuang dan tidak menjadi orang Katolik yang biasa-biasa saja. Apalagi menjadi orang Katolik yang sebagai penonton saja. Tetapi kita harus berjuang bersama-sama menjadi pelaku-pelaku pewarta sabda Allah. Ya, caranya masing-masing. Pak Gregorius punya cara sendiri, Pak Dinuguro punya cara sendiri, Pak Imawan punya cara sendiri, Bude Mariati punya cara sendiri. Tentu itu semua dalam rangka kita berjuang untuk menabung keselamatan. Dan akhirnya pada saatnya kita melalui jalan yang sempit, kita semua sebagai orang-orang yang masuk seperti masuk di kapalnya Nuh, yaitu masuk di dalam keselamatan yang ditawarkan Yesus. Yesus sebagai juru selamat kita, jalan kebenaran dan hidup. Tetapi kalau kita tidak berusaha untuk masuk, hanya menjadi orang di luaran, ya berjuangnya kita akan sulit nantinya. Karena semua orang ditawarkan sama, porsinya untuk masuk kerajaan Allah, istri saya nggak akan bisa ngikuti saya. Nggak ada kata laki-laki masuk surga pasti istrinya ikut. Nggak bisa sekarang. Nggak bisa nunut. Ini bukan boncengan bis zaman dulu gitu. Nah, nggak bisa lagi ya. Nanti Pak De duluan, Bude minta nunut. Nggak bisa Pak De. Warga nunut. Surga nggak nunut-nunutan. Ngerokok katut. Oh, seenggaknya kayak lah. Nah, bonceng-boncengan ini. Ya. Artinya kita berjuang bersama-sama. Tetapi selain kita berjuang, ya kita tolong-menolong supaya saling berjuangnya kita dapat yang sama. Inilah gambaran tentang bagaimana keselamatan itu harus diperjuangkan karena begitu banyak orang yang mau masuk, tetapi yang masuk kadang tidak semuanya. Dan itulah sabda Tuhan supaya kita nantinya dikenal oleh Allah. Hei, kamu orang Katolik, iya. Apa yang kamu lakukan? Saya ke gereja, iya. Di lingkungan ikut jadi pengurus, menjadi pelayan. Di masyarakat jadi pelayan, masih posyandu, nggak apa-apa, itu pelayan juga, membawa kebaikan. Semoga Bapak Ibu menyadari menjelang pergantian pengurus ini, semua menawarkan diri, saya jadi ini, saya jadi ini, saya jadi ini ya. Siapa menjadi ketua? Ini udah mau dikasih voting loh bulan November. Betul Pak Dinugro ya? Ya nanti Bapak Ibu akan dikasih link ngisi apa? Link apa namanya? Link apa Pak Dinugro? Link apa? Linglung lagi. Google Form. Google Form. Ngomong Google Form susah amat ini. Ya, nanti siapa saja boleh milih, semua cewek cowok sama saja. Ya. Katanya kemarin sih Bu Semi yang menjadi ketua lingkungan. Sudah begini-begini. Iya, ini linknya tadi gitu loh. Linknya tuh pusing ini. Ya. Semoga ini menjadi sesuatu yang baik bahwa kita mau bersama-sama berjuang membangun gereja di lingkungan Teresia 1. Tuhan berkati. Amin.